Babin? Babin di apa nih? Bahan apa? Madu wadas. Waalaikumsalam. Ini acara apa? Ini acara besok. Oh, jadi besok. Terus yang acara apa tuh? Oh, sana. Siap, sana ya. Ada apa di sini coba? Ya, so you tell me about the history of the kingdom in Cirebon. Wah, ini apa namanya? Latar Wingking. Nama tempatnya? Nama tempatnya. Kita bisa ngobrol di mana ya? Kayaknya kalau gini bakalan diguyur hujan deh. Enggak, Bu. Apa di saung aja ya? Di saung boleh? Ya, saungnya. Boleh di saung. Ya. Lagi proposal itu ke atas. Soalnya ibu nggak pakai. Jadi apa sih Kang di sini Kang? Sebetulnya waktu itu saya sempat misah dari barisan waktu lomba di Mampung itu. Dan lomba malamnya saya nggak mencurinya. Nah malamnya itu pas acaranya di sini sehingga saya geser pak-paknya. Jadi di sini itu ada satu kegiatan yang memang dulunya sudah ada, terus nanti kita bantu budaya sampah itu kita mandiin orang-orang ya. Dari buluran sampai apa? Dimandiin pakai apa? Pakai air. Maksudnya Air dari 7 sumur, 9 sumur. dari 7 sumur lebih pada 7 mata air, 7 mata air. 7 mata air. Kemudian kita Apa efek yang bisa kelihatan nyata? apalah dan lebih Jadi lebih kepada psikis ya. sebetulnya itu selain itu kita setiap 2 minggu sekali kita ada Nah ini mana baratnya? di setiap hari Selasa. Wah, Selasa Bu Endang. Today is Friday ya. Tapi jajanan jadul kita sediakan. Oke. Itu mungkin itu. Rara Gudik. Kalau Rara Gudik Rarawan itu bentuknya kayak virus tapi nggak ada isinya. Nah, Itu Rara Gudik. mana dia? Ini ada. Gudik khas Tegal. Ah, bukan Hasebon. Bukan. Oh, yang Hasebon apa? Itu yang dari Limpung ada. Kalau itu udah pernah makan. Limpung. Limpung. Limpung itu apa? Limpung itu tepung ada. Jadi sebelum nanti ketemunya kayak tempo yang nggak manis itu lain. Lagi disiapkan. Kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman seniman? Ruangnya terbuka karena kita tidak hanya relawan bencanaan. Jadi kalau ada banjir di Cirebon Timur itu walaupun dari BPBD atau dari tim relawan lain kumpulnya di sini. Pak. Tadi pagi kan bakalan jadi banyak juga yang Oh, jadi saya nggak bisa langsung ke sini karena
Iya. Ini aku walaupun belum disuruh, aku langsung coba aja ya. Nah, itu alat apa itu? Itu karena kontennya beda sama orang Sunda ya. Tapi ya makannya nggak bisa di sini. Harus pakai jepit. Sendoknya pisau sendok nggak ada ya? Ada nggak? Isu gingking di Latar wingking. Ada di latar weekend sama di Kapru. Kaliwadas. Katanya budak ke sini. Ini ada tokohnya nih, salah satunya nih. Iya, ini di sini sama ibu. Bunda ini Farihin Bunda. Ke sini. Sama Farihin, Mas Farihin. Mas Farihin. Iya. Sini. Ini itu sama Ibu Kapolres. Nih makan nih Bun. Makan nih makan. Halaman belakang. Makan sini makan ini makan apa nih namanya? Lingkung. Nah, itu lingkung. Nah, lingkung. Oh ini. Lingkung itu kue yang dari tepung itu kita ada kelapanya. Terus ada yang lainnya. Ya ambil ini ya. Ambil gambar. Ambil omongan Di sini seserah pakai aja lipat bumi. Saya mau cus gitu. Oke, sini. Bisa ini ya. Saya mau ambil ini ya. Latar wingking namanya ya. Nanti akan yang cerita apa itu latar wingking dan apa aktivitasnya di sini, siapa aja yang sibuk di sini, ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini Kapolresta Cirebon bersama beberapa tokoh seniman yang ada di Kabupaten Cirebon. Saya berada di Latar Wingking, salah satu tempat yang ada di Kecamatan Sumber di desa atau Kelurahan Kaliwadas. Di sini di tempat ini banyak aktivitas. Nanti teman-teman dari seniman yang akan menjelaskan tempat ini sering digunakan untuk apa, kemudian siapa saja yang berkumpul di sini, apa yang dibicarakan di sini. Di sini sangat menarik. Kalau kita ingin tahu sejarah tentang Cirebon, kemudian tentang kesenian Cirebon, histori tentang Cirebon, bisa main dan datang ke sini. Silakan, mungkin Akang bisa cerita. Oke. Tentang di latar wingking. Latar wingking itu kalau bahasa Indonesia itu latar belakang. Tapi latar belakang itu maknanya adalah halaman belakang. Alhamdulillah. Ya, hanya ini halaman belakang, halaman belakang yang kita sulap untuk menjadi tempat pertemuan semua orang. Nah, namun latar belakang itu ternyata harus di depan kalau kita bikin skripsi, sehingga dalam keilmuan kita di depan, tapi secara tempat kita di belakang. Oke, yang pertama sudah fungsinya. Yang kedua, ini awalnya dibangun ini karena zaman COVID itu yang sebetulnya cuma isolasi mandiri. Tapi setelah isolasi mandiri itu sudah selesai, maka kita melanjutkannya dengan kegiatan-kegiatan positif. Kebetulan kita punya program yang namanya Jirah, Jirah, apa itu? ngaji sejarah. Ngaji sejarah Jirah. Itu sudah 6 tahun yang lalu. Setiap hari apa? Setiap hari Selasa 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Digabung dengan pengenalan program ini kayak makanan jadul, tontonan jadul. Ini ya makanan jadul ya. Nih saya liatin. Pemirsa, Bapak Ibu netizen nih. Ini namanya Limpo. limpo. Ini makanan mirip apa ya? Tipis. Tapi ini enggak terlalu manis. Ya, tidak manis. Nah, kemudian ada seperti klepon. Ini klepon nih. Klepon nih kecil-kecil, tapi kalau di tempat lain kleponnya gede, kalau di sini kecil. Nah, coba saya mau nyobain ya Kang ya. Ada Ini kejutannya, benar klepon nggak? Nah, kejutannya ada krek. Nah, itu bedanya. Nah, kalau ini yang putih-putih apa? Itu ada kembu, ada geblok. Geblok. Geblok itu gurih, atau Iya. Kalau masyarakat ingin menikmati makanan jadul ini bisa datang hari apa? hari Selasa depan kita Jam berapa? dari jam 10 sampai jam 3. Nih masyarakat kalau ingin merasakan makanan tradisionalnya Cirebon bisa datang ke Latar Wingking di hari Selasa kurang lebih jam 10 sampai jam 3 sore. Ini bisa menemukan makanan jadul ini. itu bersamaan dengan Wadul Latif, Bu. Wadul Latif itu tahu kenal? Wadul Latif adalah wahana dolanan asik dan kreatif.
kenalan sama saya waduh itu. Ternyata Waduk itu wahana, dolanan, asik dan kreatif. Apa aja yang ada di situ? ada egrang, ada Egrang. Sundamanda. Sundamanda itu apa? Sundamanda itu engklek tapi ada dua. Engklek, oke. Ada lagi ada apa? Coklat. Coklat. Ada toklek. Toklek. Ada apa? Ular tangga. Ular tangga, lompat tali. Main congklak itu ada? Ada. Terus main apa lagi? Terus apa namanya? Lempar batu sembunyi tangan ada Main nggak? Nggak ada ya? Main hati. Main hati ada? Oh, ada main hati sih. Main tangga. Lempar batu sembunyi tangan nggak ada? Nggak ada, itu paling ini kita adanya hobi cuci tangan. Nggak, ini serius. Nggak ada. Nggak ada ya. Terus permainan apa lagi? Paling itu kan permainan yang menggunakan alat. Ada juga permainan untuk tim, jadi permainan yang tidak menggunakan tangan atau alat, tapi kita menggunakan untuk kerjasama anak-anak tadi. Ada sodoran, ada kali juga kita perkenalkannya sedikit-sedikit karena misalnya satu hari ada 30 orang, jadi kita nggak semua, jadi gantian karena ada yang menggunakan alat yang modern misalnya kita untuk teamwork latihan. Kenapa dikenalinya sedikit-sedikit, nggak dikenalin langsung banyak? Mereka sudah dikenal dengan mainan individualis Supaya sehingga mereka lebih jadi pelan-pelan. stres ya. Pelan-pelan. Oh, saya pikir mereka takut kalau dikenalkan yang banyak, mereka langsung kembali ke masa lalu. Lupa nanti nggak balik Balik lagi ya. Ya, ini kan gimana? Apa sih syaratnya orang bisa masuk ke area latar wingking ini? Terus apa tujuannya diadakan tempat ini? Terus apalagi sih yang bisa kita tahu tentang latar wingking di Cirebon? Ya, latar wingking itu nama kompleks yang kita bangun. Oke, di bawah naungan yayasan yang kita bangun. Dan kita daftarkan sudah sekitar namanya Sawatkan Tertib. Kalau masyarakat masuk ke sini sebetulnya waras aja sih. Ini yang nggak waras nggak bisa. Bisa juga, tapi kan nggak bisa masuk karena pintunya nggak ada. Kalau yang tidak waras itu pasti nyari pintu. Ya kalau orang yang waras nggak usah ada pintu karena ada pintunya nggak tutup. Di sini 24 jam terbuka untuk siapapun dari Tadi agama. aku agak kurang waras ya. Tadi agak nanya. Nyari pintu ya. Pintunya mana ya? Selamat sudah memasuki tempat yang tepat. Ya, jadi ada kegiatan yang rutin setiap kali kita lakukan setiap ada maghrib itu ngaji. Al-Quran dan lain sebagainya gratis. Gratis. Ada pelatihan juga. Free. Nah, setelah ngaji itu ada kita sebut les lah ya. Anak-anak belajar untuk yang SD atau SMP yang mau belajar lebih itu secara gratis. Misalnya ada juga dari komunitas itu ada batik apa namanya koprin, mau ada pelatihan di sini boleh. Mau ada pelatihan bikin ban bahkan dari dinas-dinas dan dari kementerian juga ada pelatihan di sini untuk bikin apa namanya biopori, bikin ekoenzim dan lain sebagainya termasuk ya dari bisa Ada teman-teman yang jago. ada dan memang baliknya ke sini lagi. Kemarin juga dari dinas lingkungan hidup pelatihan di sini. Iya, dan pastinya dari Kementerian Lingkungan Hidup juga Kementerian Kebudayaan kemarin Kementerian Sosial juga memberikan tambahan. Jadi ada seninya, ada kebudayaannya, ada lingkungan hidupnya. Jadi karena ada dua pesan yang boleh dalam kebudayaan dan lingkungan itu dalam menjaga, walaupun terseok-seok kita tetap menjalankan hal ini dengan baik. Semoga saja purna ikhlasnya lah, sehingga tidak ada masyarakat yang kesini bebas itu nggak ada syarat apapun. Yang Nah, pakai bentar. celana. Ya kalau nggak repot kita. Ini speechless aku. Terus maaf nih, untuk tetap berlangsungnya kegiatan di sini ini pasti butuh budget dong, butuh anggaran. Ini gimana nih caranya teman-teman tetap survive sampai dengan sekarang, tetap ingin menyampaikan, menginformasikan, menceritakan budaya kita kepada anak-anak generasi muda. Toleh. Jadi Berarti nggak ada nih biaya, nggak ada budget ya, belum punya. Atau swadaya. swadaya. Jadi Ya. itu swadaya kita gotong royong. Jadi siapapun yang ada ya kita bergantian ataupun kita kampanye pakai tangan. Kira-kira Sekarang mungkin mau curhat. Mumpung Ibu Kapolresta setiap hari Jumat itu menerima curhatan dari siapa aja.
Boleh dari seniman, dari masyarakat, RT RW, buku. Nah itu belum. Nah, mungkin Sekarang boleh lah. boleh. Sekalian nampung itu. Enggak. Oh, enggak. Paling curhat aja. Ya udah, sekarang Buka Foresta ingin mendengarkan apa sih yang teman-teman ingin sampaikan. Barangkali bisa saya fasilitasi, saya sampaikan lagi ke pihak yang lebih kompeten. Saya mungkin juga bisa bantu. Siap. Ya kalau nggak bisa bantu, ya bantu doa. Siap. Atau nggak bisa bantu Mila ya? Nah, jangan. Ya, mangga silakan. Kalau secara fisik ibu tahu sendiri, kita juga ini baru 2 hari kita memayu, kita beres ini dengan swadaya. Jadi yang itu belum jadi, belum ditambahi ini. Nah, karena kita swadaya jadi kita masih tersiap, belum, masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau dibangun saung-saung juga ya? Ya, tetap karena konsepnya seperti ini, kita akan mengembalikan setiap 3 tahun sekali kita harus ganti sinar-sinar swadaya. Lalu ada hal lain lagi. Ini tanah Pemda, Bu. Tanah Pemda. Ada beberapa pelebaran yang kita sudah coba ngobrol dengan teman-teman juga. Kita minta sisa ini yang sudah ketahanan pangan ini, dan bahkan untuk Pemda kita juga dulu sempat bicara kita nambah pinjam tanahnya untuk kita gunakan aktivitas lingkungan itu, peduli lingkungan dan sampah dan sebagainya. Sebetulnya sudah sampai sana, tapi pergantiannya terlalu cepat, sudah tidak cepat. Gantinya kita ngobrol dengan kepala ketua dewan. Dewan sudah berganti, jadi entah sampai mana itu surat, tapi mungkin kita harus tambah lagi. Ya itu kalau secara fisik. Maksudnya, tapi teman-teman yang Kan harapannya bisa nempati lahan ini begitu. bukan bahasanya apa ya, menggunakan saja. Kalau menempati kan kesannya tuh dihidupkan, maksudnya ditanami. Sama ini Ibu, dikelola. apa namanya, Kelola. akses jalan itu loh, akses jalan. Mobil kereta nggak bisa masuk ke itu. Kalau kemudian dibangun akses agar lebih mudah lah. Nah kan tadi udah sejarahnya, latar wingking, latar itu ada di belakang, Wingking itu belakang. wingking latar itu belakang, halaman. latar tuh halaman lah. Itu Iya. bener ini, Iya, yang belakang. betul. Mau dipindahin jadi latar. Tapi banyak orang yang kesini tuh nggak tahu karena nggak bisa akses mobil. Mobilnya kan. Jadi hanya motor yang lalu. Jadi hanya motor yang bisa Motor ya, oke, aku catat ya. antaranya itu. Kalau bisa dibuatkan akses, kemudian Ya. ada lahan Pemda yang ada di sekitar sini bisa dikelola. Minimal nanam jagung kali ya. Cabe, apa ya? Cabe, ya tanaman-tanaman Untuk ini ketahanan pangan. Oke, oke. mendukung ketahanan Berapa pangan. luasnya? Belum diukur. 16.000. Tapi yang itu sudah dipakai sama dinas pertanian untuk mangga. Sisanya sekitar 1.000 kurang lah, 1.000 meter kurang sisanya. Nanti mungkin kalau seandainya akses dari sini kan bisa dari lapangan, bisa dipakai dan sebagainya. Kalau acara-acara besar misalnya, kita beberapa kali kan acara-acara besar di sini. Ada juga kita teman-teman di sini mungkin nggak nyampe ke Polres, nyampenya ke Polsek. Kita sempat ada Polsek reggae full, tapi aman, damai, sejahtera, tanpa Kenapa sih nggak konsepnya kesenian-keseniannya Cirebon? Kok reggae kan dari luar? ya kebetulan reggae-nya sudah berbau Cirebon dan berbahasa Cirebon. Di launching album yang isinya itu bahasa Cirebon. Jadi ada nuansa-nuansa Nggak ada budaya. dokumentasinya ya? ada. Di mana YouTube? Oke. YouTube ada di YouTube. Aku akan buka nanti. Apa namanya? Rumput laut itu. Rumput laut. Rumput laut. Ada bernama di sudah artis lah. Siapa personelnya siapanya? Ada Hafiz, ada Bukan akang-akang. Bukan kita. Kalau akang rumput apa? kita rumput tetangga Rumput tetangga. tetangga. Bikin oh, Atau terumbu karang? sekarang udah kalah sama es tawuran. Oke, apalagi? Kita itu Udah paling catat. kalau tadi teman-teman sih itu usul saja. Bisa nggak kalau secara kolektif kita pada bikin SIM? Bisa.
Syaratnya tidak gila, tidak buta warna, dan bisa naik motor. Pakai celana. Nggak apa-apa kalau nggak pakai celana. Ya nggak maksudnya, ya berarti nggak dilayani juga kalau nanti sana nggak pakai celana kan? Iya berarti. Udah pasti nggak. Iya betul. Oke? Siap. Oke. Terus nanti ya kita collab ya. Yang itu apalagi yang mau dikolaborasikan sama kami? Atau kami yang perlu mengkolaborasikan dengan teman-teman di sini apa? Kalau secara program kita dukung kok. Atau gini, kita buat anak-anak di sini kumpul, kita akan kasih sosialisasi anti narkoba di Latar Wiki. Oh boleh. Selasa ya. Selasa, boleh. Jadi Selasa pagi. Jam berapa? 8. Jangan terlalu pagi. Wah jangan jam 6 siang. lah, terlalu pagi juga kalau pagi. Tapi harusnya ya di sini ada produk yang mungkin ya bisa kita biarkan atau kita jual ketika ada pengunjung. Itu kan bisa lebih seru ya. Beberapa kali kita lakukan dari mulai produk kulit sebetulnya ada, tapi kita berhenti lagi ke batasan produk. Nah, kulit siapa? Kulit sulatan masak, ya kulit sapi. Ini model kayak gini nih. Nah itu bu, mas bro itu orangnya apa? Kelas kita bisa orangnya kelas. Kelasnya Menerima pesanan lah. Mana golnya sini? kalau itu yang Ayu tapi Iya makanya ini kenapa nggak dilanjutkan? keterbatasan modal dan Jadi paling biasanya kalau menerima order karena manual ini bu. Jadi kalau yang menggunakan mesin itu bisa harganya turun. Nah ini karena kita sepakat di Cirebon ini hanya manual, jadi harganya lebih mahal. Nah ini tidak bersaing di pasar online. sekarang informasi. Coba Kasalantas, ini deh Kasat ini dulu Kasalantas berikan pesan-pesan untuk kelompok yang agak-agak. Nah, semangat sampai jalan biar Coba, coba dengerin. Perkenankan saya selaku Kasalantas izin menghimbau sedikit terkait aturan berlalu lintas ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa mungkin teman-teman seniman itu memang relatif semuanya itu break the rules atau memang tidak suka dengan sebuah aturan. Tapi pernah saya mendengar kalau nggak salah tuh Iga Masardi gitu kalau nggak salah tuh, yang menyampaikan bahwa di mana ada ruang privat, di mana ada ruang publik, di mana bahwa seorang seniman itu mungkin di ruang privatnya itu boleh melakukan apapun sendiri mungkin dan seterusnya. Tapi ketika memasuki ranah ruang publik, nah itu salah satunya tadi ketertiban berlalu lintas itu berkaitan dengan orang lain. Karena tujuan dari ketertiban berlalu lintas itu semuanya selamat di jalan. Jadi tentunya yang diharapkan adalah impact dari bapak-bapak yang lakukan di jalan. Jadi kalau bapak-bapak tertib, secara harfiahnya mungkin harapannya bapak menyelamatkan orang lain, tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Itu saja mungkin dari kami. Jadi kalau secara aturan saya yakin bapak-bapak sudah paham bahwa naik motor itu sen kanan harusnya belok kanan, nggak boleh belok kiri. Kalau pakai helm ya jangan di kaki tapi di kepala. Ya, terus abis itu kalau naik motor metik ya jangan nyari gigi karena tinggal langsung digas aja. Gitu. Siap. Mulai gila kan? Boleh jadi Bu. Tapi tentunya saya berharap teman-teman di Latar Wingking ini yang tentunya mungkin sebagai sudah menjadi contoh tokoh seniman bisa menularkan kebaikan, bisa menularkan hal-hal yang positif ya, termasuk tertib berlalu lintas itu kepada para penerusnya dan adik-adik yang mungkin hadir di Latar Wingking. Itu saja Bu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kemudian, mohon izin rekan-rekan semua. Jadi beberapa menit tadi mendengarkan pembicaraan di sini, memang ada beberapa hal yang patut kita matchingkan antara gerakan anti narkoba dengan para seniman. Tapi sebelumnya mohon maaf bahwa antara seniman dengan gerakan anti narkoba ini agak bertolak belakang. Kalau seni ini agak mendekati ke senewen, agak kegila-gilaan. Tapi
Tapi kalau sosialisasi narkoba itu justru kebalikannya. Karena orang yang waras tidak boleh menggunakan narkoba. Jadi sudah komitmen kita bahwa orang yang menggunakan narkoba itu tidak waras. Nah, sementara seni itu kalau waras malah nggak jadi seni. Jadi seni itu harus bertolak belakang dengan kewarasan, kewajaran. Nah, justru tantangannya sekarang bagaimana kita bisa kolaborasi. Nah, contohnya kalau yang ngomong itu kasat narkoba itu pasti guring. Jadi makanya sekali-sekali kalau perlu nanti komunitas ini kita masukkan materi-materi. Nanti kalau sosialisasi kita ajak. Iya, setuju. Nah, nanti kalau perlu sebelumnya maaf Modan, kalau perlu nanti dilombakan di internal ini. Jadi penceramah sosialisasi terbaik 1, 2, 3 dan sudah saya siapkan hadiah. Hadiahnya bukan berupa materi, tapi akan membeli produksi dari sini. Jadi contoh kaos kita produksi di sini, kita beli dari sini. Tumbler, terus yang lain-lain yang bisa nanti kita bagikan ke peserta sosialisasi. Jadi sosialisasinya kena, kegilaannya teman-teman ini tersalurkan di. Sama anak-anak jangan ngomongin yang gila-gila ya. Betul. Anak-anak kan kopinya. Betul. Nanti kan justru yang kita undang, mohon izin kemudian sekalian melaporkan tadi untuk kegiatan di Hotel Sultan itu kami sampaikan bahwa kami dari Polresta di bawah pimpinan Ibu Kapolresta tidak ada kepentingan sama sekali masalah narkoba, sehingga kami tidak akan melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Janji saya sebagai kasat narkoba tadi, kalau ada laporan yang masuk tidak ditindaklanjuti, janjinya nggak usah muluk-muluk. Janjinya satu, ludahi muka saya. Dan itu saya sampaikan di forum. Maksudnya kan meludahi muka itu kan kegilaan, nyambung kan? Jadi saya sudah ketularan kegilaan sebelum saya masuk ke sini. Karena dia mau meludahi mukanya sendiri gimana? jadi kalau umpamanya orang itu mudah janji nanti saya begini kan, saya janji yang real saja. Ada laporan tidak ditindaklanjuti, maka ludahi muka saya. Itu janji yang berat. Nah, saya pancing juga tadi mohon izin kan. Ini sosialisasi sudah 2 kali. 4 bulan yang lalu sudah sosialisasi. Tapi mana? Buktinya mana? Padahal kami sudah menjanjikan sosialisasi narkoba dari Polresta ini tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, gratis, mau siang, mau malam, mau pagi, asal. Mohon izin kemudian tadi ada syaratnya 2. Asal jangan Sabtu sama Minggu. Soalnya kalau Sabtu sama Minggu nanti urusannya kegilaan saya nanti nggak bisa tersalur. Lembur. Nah itu kalau berhadapan dengan seniman saya dimarahin, oke. Tapi kalau saya berhadapan dengan istri saya, tapi harusnya nggak boleh dibatasi. Siap. Anytime masyarakat boleh lapor 1 kali 24. Kalau lapornya betul kemudian. Ya. Kalau sosialisasi. Oh iya. Takutnya kalau nanti saya melanggar aturan di rumah tangga kan kegilaan saya nggak bisa tersalurkan. Nah, mohon izin kemudian. Dan nanti tadi sudah ada 4 desa yang sudah langsung chat. Okay. Jadi kita sosialisasikan 110 sama nomor handphone pribadi. Jadi sudah ada 4 masuk mau sosialisasi. Nah nanti gerakannya jangan terlalu lama. Maksudnya mempersiapkannya jangan terlalu lama. Yang pertama nanti kita kasih materinya, monggo dihafalkan. Siap ya? Selasa itu nanti langsung lombanya saja. Iya dong. Kan seniman itu gila. Penuh dengan kegilaan. Pesertanya nggak mau gila. Iya. Sih gila. Maksudnya antara kita dengan dinas pendidikan hadirkan anak-anak di sini, tidak ada yang sulit. Mohon izin kemudian untuk pertama mungkin biarkan dia gila. Ya, orang gila-gila ini dulu dan yang kita kasih materinya, terus nanti mencoba menyampaikan kepada masyarakat sosialisasi seperti apa kita lombakan deh. Nanti siapa diantara yang the best, nomor 2, nomor 3, nah nanti itu yang kita bawa. Okay. Jadi kalau polisi yang ngomong itu takutlah, antipati lah segala macam. Kalau seni kan dengan guyonnya, dengan cengkoknya segala macam mungkin bisa. Itu. Ya kan Bapak kan kok antipati kan di Jawa Tengah. Oh siap. Anti Cirebon. Saya dari Klalen, sebelahnya Soyolali. Saya kira begitu teman-teman semuanya. Jadi nanti
saya antusias, cuma satu saya yang nggak senang di sini. Kok Bu Ilawi kan mulai kapan berarti Bu? Nggih. Kok nggak ada cleaningan sih? Ada. Saya senang dengar cleaningan, dengarnya aja, mainnya mangga. Jadi nanti mungkin bisa dengan seni-seni itu menyampaikan itu dengan seni, karena akan lebih mengena lagi kalau sentuhan sosialisasi itu dengan guyon, dengan canda tawa, dengan presetan, sehingga nanti bisa mengena. Kayaknya tadi mengena sih, karena 40 kepala desa tadi, 40 kuwu yang mewakili Barat Timur Tengah sudah masuk 4 chat yang ingin mengadakan sosialisasi. Kegiatan hari ini kan bersama Polresta Cirebon. Kegiatan hari ini adalah kita banyak bertukar pikiran dan banyak hal yang kita sampaikan ke Ibu Kapolresta, sekaligus kita juga setidaknya Ibu Kapolres memberikan ruang kita untuk bisa bicara dari hal yang biasanya tidak dilakukan oleh orang-orang kepada kepolisian. Apalagi ini seniman, teman-teman seniman ngumpul ngobrol dengan kepolisian itu agak rumit waktunya. Jadi hari ini alhamdulillah sudah dihadiri oleh Kapolresta. Teman-teman seniman cukup bahagia juga karena keakraban yang jarang sekali ditemukan untuk seniman, terutama seniman tradisional dan seniman di Cirebon. Banyak hal yang kita bisa kerjasamakan, terutama di ruang seni budaya dengan ruang kepolisian. Yang menjadi salah satu hal yang paling penting adalah ada beberapa sosialisasi yang harus menggunakan konsep seni budaya sehingga lebih menarik dalam penyampaiannya. Jadi semacam anti narkoba lah, terus anti bullying dan lain sebagainya. Kapan mulai kolaborasi rencananya? Dalam waktu dekat minggu ini juga kita sudah bisa melaksanakan ada beberapa kegiatan yang bisa kita kolaborasikan, baik kegiatan rutin yang kita lakukan di sini selama 2 minggu sekali, yang itu juga bisa langsung dimasuki ruang untuk sosialisasi program-program dari kepolisian Republik Indonesia. Harapan ke depan Mas untuk Latar Wingking sendiri ini apa? Semoga Latar Wingking menjadi bagian mitra penting bagi kelangsungan, ketertiban, dan terutama dalam mendidik teman-teman dalam ruang edukasi yang sangat terbuka ini agar menjadi pionir, terutama untuk menjauhi hal-hal terlarang, baik terlarang negara, terlarang agama, maupun terlarang secara sosial.